Majid dari semester 2 kelas B akan menjelaskan tentang mengidentifikasi perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan proses dan hasil belajar dan manajemen pengelolaan kelas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perbedaan individu yang menyebabkan proses dan hasil belajar. Dalam psikologi, perbedaan antara individu satu dengan yang lainnya amat berbeda dari segi fisik dan maupun dari segi psikologis. Pendidikan menjelaskan perbedaan yang berkaitan dengan individu, yaitu perbedaan dalam berpikir, perasaan, dan bertindak antara siswa. Perbedaan individu merupakan faktor penting sebagai dasar pengembang pengajaran. Perbedaan dalam proses pengajaran yaitu perbedaan dalam kemampuan, bakat, minat, dan cara belajar siswa menurut Sumandi dalam ASMI 2020. Perbedaan individu dalam kepribadian dan ciri pada siswa antara lain yaitu tentang aspek jasmani, agama, intelektual, sosial, etika, dan estetika dalam pendidikan perbedaannya. Setiap individu memiliki ciri atau karakter yang berbeda-beda. Individu tersebut merujuk pada seseorang dan orang. Perbedaan individu disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan. Macam-macam perbedaan individu mencakup kecerdasan, gaya belajar, kepribadian, dan temperamen. Individu mencakup perbedaan jenis kelamin, kemampuan kepribadian, dan estetika dan aspek motorik. Perbedaan untuk memahami perbedaan individu dalam konteks pendidikan, karena hal ini dapat memengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Pendidikan perlu menerapkan teori perbedaan individu dalam psikologi untuk mengenali, memahami, dan merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing siswa dalam pendidikan. Dalam memahami perbedaan individu, proses pembelajaran dapat menjadi lebih efektif serta mampu mendukung pencapaian hasil belajar yang lebih optimal. Dalam mengidentifikasi perbedaan individu dalam yang menyebabkan perbedaannya, proses dan hasil belajar, para pendidik perlu memperhatikan berbagai aspek yang ada individu belajar. Pendidikan memahami keberagaman siswa termasuk gaya belajar, minat, latar belakang, serta bagaimana hal ini mempengaruhi proses pembelajarannya. Selain itu, para pendidik perlu
disarankan untuk menggunakan pendekatan serta memanfaatkan berbagai metode evaluasi untuk memahami perkembangan setiap individu. Para pendidik perlu memahami setiap perbedaan individu sehingga dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung bagi semua siswa. Itulah penjelasan saya tentang mengidentifikasi perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan proses dan hasil belajar siswa. Dan saya akan melanjutkan tentang makalah saya yang minggu sebelumnya, yaitu tentang manajemen pengelolaan kelas. Sebelumnya, manajemen kelas merupakan aktivitas yang dibuat, dikelola, dan dipertahankan guru agar sesuai dengan suasana kelas yang tertib dan sesuai aturan yang telah dibuat. Mengembangkan dan melakukan kontrol perilaku yang diharapkan kelas dan mengurangi yang tidak diharapkan. Manajemen kelas diarahkan untuk menciptakan suasana belajar yang efektif, menyenangkan, dan sesuai dengan tujuan.